Ini adalah hantu pertama yang ditangkap oleh laboratorium. Setiap hari keluar tepat pukul 5 sore. Untuk mengetahui kemana Haizai akan pergi, peneliti membuka pintu tepat waktu untuk membiarkannya keluar. Dan diam-diam mengikuti di belakang hantu kecil itu. Terlihat Haizai tiba di sebuah halte bus. Melambaikan tangan untuk memberi isyarat agar bus berhenti. Qiang tahu pengemudi tidak bisa melihat hantu. Jadi dia langsung maju untuk membantu menghentikan mobil. Kemudian dengan mudah naik ke dalam bus dan melihat. Haizai sudah menemukan tempat duduk dan duduk. Qiang baru merasa tenang. Dan mencari tempat duduk di barisan belakang. Setelah beberapa halte, hantu kecil itu turun dari bus. Dan Qiang kemudian berdiri dan mengikutinya. Dia mengikuti dari siang hingga malam. Menemukan Haizai masuk ke sebuah sekolah. Kemudian duduk di meja dan membaca kepada udara. Qiang tidak mendekat untuk mengganggu. Kemudian hantu kecil itu tiba-tiba berdiri. Sambil terus menulis huruf besar di papan tulis. Ketika Qiang mendekat untuk memeriksa, Haizai tiba-tiba menoleh dengan cepat. Qiang terkejut dan segera mengalihkan pandangannya. Di detik berikutnya, Xiao Gui keluar dari kelas. Dan memanjat pagar lalu melompat turun. Qiang segera turun untuk memeriksa. Namun itu sangat mengejutkannya. Ternyata darah yang mengalir dari Haizai menghilang. Tak lama kemudian, dia berdiri kembali. Namun, Qiang masih tidak berani menatapnya. Saat dia kembali sadar, Xiao Gui sudah menemukan tempat yang bagus dan duduk. Dan terus-menerus membisikkan sesuatu. Ibu, mencari bunga rumput yang mekar. Sepertinya ini adalah sinyal Haizai untuk menunggu ibunya. Saat itu, seorang pria mabuk mengganggu ketenangan. Ketika dia mencari tempat untuk buang air, dia malah kencing di atas Haizai. Dan secara tidak sengaja bertemu tatapan dengan Xiao Gui. Di detik berikutnya, kecelakaan menakutkan tetap terjadi. Cepat, berhenti. Letakkan senjatamu. Banshee yang merasakan keanehan itu tiba-tiba menghilang. Qiang juga memanfaatkan kekacauan untuk bersembunyi. Namun, ia tak menyangka justru bertemu langsung dengan Banshee. Keduanya perlahan-lahan berdiri. Banshee yang tidak terlalu tinggi itu malah melayang. Lalu, ia memegang bahu Qiang. Perlahan mendekat ke wajah Qiang yang tirus. Ia mengira Qiang pasti mati kali ini. Namun, Banshee tidak menyerangnya. Melihat Haizai semakin menjauh. Saat Qiang berencana mengejarnya, dia ditembak di punggung oleh polisi bantuan yang datang. Dan dipaksa dijatuhkan ke tanah. Namun, ia secara tak terduga melihat seutas kawat besi di tumit Banshee. Tidak lama kemudian, Haizai kembali ke laboratorium sendirian. Dia langsung membuat staf terkejut. Setelah dia kembali ke ruangan, segera mengunci pintu. Qiang kembali ke laboratorium melanjutkan pengamatannya. Dia ingin tahu di mana ujung kawat besi yang satunya. Jadi dia segera berangkat untuk memeriksa. Mengikuti kawat, dia muncul di sebuah rumah sakit kelas 3. Kawat itu melewati koridor rumah sakit, menghubungkan dengan kaki permata seorang gadis parubaya. Saat Qiang penasaran dan maju untuk memeriksa, dia melihat gadis itu sudah mulai kejang tanpa henti. Pada saat krusial, lampu ruang perawatan tiba-tiba menyala. Siapa kamu? Meskipun dokter melakukan serangkaian upaya penyelamatan untuk gadis itu, namun tetap tidak ada harapan. Akhirnya gadis itu pun kehilangan napas dasar yang paling penting.